Halo teman-teman, apa kabar kalian di pagi hari ini? Kembali lagi bersama saya, Unimoy di Ladang. Oke, beberapa hari lagi saya akan pulang ke kos. Jadi saya akan menyempatkan diri sedikit membuat konten-konten singkat ya. Paling singkat itu antara 4-7 menit. Udah termasuk panjang ya kan, tapi bagi saya itu singkat sih. Oke, saya mau cerita. Kalian lihat, ini adalah lahan yang sangat cantik ini. Ini adalah nanti untuk lahan tempat penanaman wortel, teman-teman. Jadi, sekarang ini banyak sekali beredar informasi tentang banyaknya petani lokal di sini yang tertipu karena bibit wortel. Namanya itu, mohon maaf ya, saya tidak menjelekkan, mohon maaf, tetapi ini info yang saya dapatkan. Sudah beredar banyak di media sosial yang sudah mengatakan bahwa namanya itu bibit itu berbeda. Nah, yang banyak kena tipu ini adalah bibit. Saya tidak mengada-ngada, teman-teman bisa cek sendiri di YouTube, di TikTok yang paling banyaknya. Petani Tanah Karo ini banyak sekali yang mengalami kerugian karena wortel bibit, teman-teman. Nah, dan saya juga mau cerita, dan saya juga masih bingung ya bagaimana ciri-ciri bibit wortel itu sewaktu dia kecil. Yang saya tahu, saya juga pernah membubut ataupun sudah pernah melihat wortel-wortel bibit lokal itu yang kecil itu memang sangat hijau seperti itu. Jadi kalau saya masih sedikit bingung dan tidak tahu juga bagaimana ciri-cirinya sewaktu masih kecil dari bibit seperti itu dia. Kalau kalian tahu, coba di komen di bawah. BTW saya cantik tidak, teman-teman? Cantik. Oke, terima kasih ya. Oke, nah kalau dalam penanamannya sendiri, teman-teman, bibit lokal ini itu memang buahnya besar-besar sekali, teman-teman. Seperti ini, besar-besar sekali kan. Ini adalah wortel kami dulu, ini dia. Nah, tetapi kalau yang saya lihat dia yang telah beredar, yang sudah beredar video-video yang ada di TikTok itu tentang wortel bibit, itu buahnya hanya sebesar ini, teman-teman, jari jempol kita. Jadinya petani lokal yang menanam itu berhektar-hektar itu sudah jelas mengalami kerugian seperti itu dia. Jadi kita juga, saya pribadi juga masih bingung bagaimana cara membedakannya itu dan bibit. Tidak tahu, katanya kalau bibit itu ada sedikit hitam-hitamnya, yang gelap-gelapnya, tapi saya juga bingung. Saya juga belum pernah lihat secara langsung bibit itu. Saya hanya bisa melihat di dalam TikTok yang di-share teman-teman TikTok saya. Seperti ini, sangat kecil sekali, bukan? Nah, sedangkan wortel bibit lokal seperti ini, nah pasti sangat berbeda sekali kan. Jadi banyaklah petani lokal di sini yang bisa dibilang ya kecewa dan merasa tertipu ya, teman-teman ya. Nah, untuk bibit lokal sendiri itu memang buahnya juga sangat besar-besar sekali. Orang tua saya juga pernah menanam wortel juga, dan sangat memuaskan, memang sangat memuaskan, dan rasanya juga ya seperti wortel yang pada umumnya manis rasanya, teman-teman. Oke, jadi bagi kalian, kita petani-petani lokal harus hati-hati membedakan bibit lokal dan bibit yang beredar di media sosial. Itulah, saya tidak menyebutkan namanya, nanti takutnya pencemar nama baik. Karena ini namanya itu tidak disebutkan, hanya disebutkan kotanya seperti. Jadi saya tidak mau menyebutkannya, nanti saya dikira menjelekkan instansi seseorang. Jadi itu sangat berbahaya sekali kalau kita bermedia sosial ya. Kita harus bijak membedakan itu, dan kita harus bijak untuk menyebutkan apa aja yang ada di dalam channel kita ini. Seperti saya juga sangat berhati-hati sekali, teman-teman, karena saya juga sangat takut ya, karena di media sosial ini akan selalu ada rekam jejak digitalnya. Oke, mungkin
untuk petani lokal lebih baik kita menanam bibit kita. Seperti orang tua saya, ya mereka menanam bibit lokal dan membibitkannya lagi. Oke, sepertinya sudah dulu teman-teman, saya juga harus melanjutkan pekerjaan saya. Dan terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah, thank you for watching.